Di jalan tol yang membelah hutan dan perbukitan, ada satu rest area yang jarang dibicarakan orang. Bukan karena fasilitasnya buruk, bukan karena lokasinya sulit dijangkau, melainkan karena terlalu banyak pengendara yang masuk, lalu pulang dengan cerita aneh, atau tidak pulang sama sekali. Rest area itu tampak normal di siang hari. Lampunya terang, toiletnya bersih, warungnya buka seperti biasa. Namun saat malam turun, terutama lewat tengah malam, suasananya berubah pelan-pelan. Seperti ada sesuatu yang ikut terbangun bersama gelap. Beberapa sopir truk mengaku mendengar suara langkah di toilet kosong. Ada yang melihat orang berdiri lama di bawah lampu, tapi menghilang saat didekati. Ada pula yang berhenti sebentar untuk istirahat, lalu sadar waktu sudah berlalu berjam-jam, padahal ia merasa baru duduk beberapa menit. Dan malam ini, seseorang akan berhenti di rest area itu. Bukan karena ingin, tapi karena dipaksa oleh rasa lelah, kantuk, dan bisikan yang tidak berasal dari pikirannya sendiri. Karena di rest area ini, yang menunggu bukan hanya manusia. Dan begitu kendaraan dimatikan, beberapa pengunjung akan menyadari satu hal yang terlambat. Tidak semua yang masuk ke rest area boleh pergi kembali. Jam menunjukkan pukul 1.37 dini hari ketika mobil Arman keluar dari tol. Hujan tipis turun sejak 1 jam lalu, membuat pandangan di jalan terasa buram dan berat. Di dashboard, lampu indikator bensin berkedip, tanda yang tidak bisa diabaikan. Di kejauhan, sebuah papan penunjuk muncul dari balik kabut. Rest area KM 57. Arman mengerem pelan. Aneh, setahu gue rest area ini udah lama ditutup, gumamnya. Namun rasa lelah jauh lebih kuat dari rasa curiga. Matanya perih, bahunya pegal, dan pikirannya sudah tidak fokus. Ia memutuskan masuk. Begitu mobil melambat dan melewati gerbang rest area, suasana langsung berubah. Lampu-lampu menyala redup, berwarna kekuningan, seperti bohlam tua yang hampir mati. Area parkir luas, tapi nyaris kosong. Tidak ada suara kendaraan lain. Tidak ada suara manusia. Bahkan tidak ada suara serangga malam. Terlalu sunyi. Arman memarkir mobil di dekat minimarket kecil yang masih tampak menyala. Pintu kacanya terbuka, lampu di dalam hidup, rak-rak terlihat penuh. Masih buka, katanya lega. Ia turun dari mobil. Saat kakinya menginjak aspal, udara dingin langsung menyergap, menusuk sampai ke tulang. Bau aneh tercium, campuran tanah basah, oli lama, dan sesuatu yang amis. Arman menoleh ke kanan dan kiri. Area toilet terlihat di kejauhan. Musola berdiri di sisi lain. Semuanya tampak normal, terlalu normal. Namun ada satu hal yang membuatnya merinding. Jam dinding besar di depan minimarket. Jarumnya berhenti di pukul 1.37. Tidak bergerak, Arman masuk ke minimarket. Bel berbunyi saat pintu terbuka. "Ting, permisi," katanya. Tidak ada jawaban. Kasir kosong. Tidak ada pegawai. Namun lampu menyala, AC dingin, dan di meja kasir masih ada struk belanja terakhir, bertanggal hari ini, jam 1.36. Baru aja ada orang, gumam Arman. Ia mengambil air mineral dan roti. Saat berjalan ke kasir, matanya tertumbuk pada pantulan di kaca freezer minuman. Di pantulan itu, ia melihat dirinya berdiri di lorong. Tapi, ada satu orang lagi di belakangnya. Arman langsung menoleh. Kosong. Jantungnya berdetak kencang. Ia kembali melihat ke pantulan kaca. Orang itu masih ada. Sosok tinggi, berdiri diam, wajahnya tidak jelas. Tubuhnya terlalu gelap dibandingkan cahaya di dalam toko.
Arman mundur selangkah. Pantulan itu ikut mundur, tapi sosok di belakangnya tetap diam. Ini cuma capek, halu, katanya mencoba menenangkan diri. Ia meletakkan barang di kasir dan memanggil lagi, "Mas, Mbak." Tiba-tiba, mesin kasir berbunyi sendiri. Bip, bip. Laci kasir terbuka perlahan. Di dalamnya, tidak ada uang. Hanya sehelai rambut hitam panjang, terikat dengan benang merah. Lampu minimarket mati seketika. Gelap total. Dan tepat di belakang telinganya, Arman mendengar suara napas. Pelan, berat, dekat sekali. "Kalau singgah di sini, jangan lupa pamit." Arman berbalik sambil berteriak. Lampu menyala kembali. Minimarket kosong seperti semula. Kasir tertutup, tidak ada rambut, tidak ada sosok. Namun kini, di kaca pintu tertempel tulisan berembun, seperti ditulis dengan jari dari dalam. "Kamu belum boleh pergi." Di luar, hujan berhenti. Dan seluruh rest area tetap membeku di jam 1.37. Hujan semakin deras. Rest area itu kini benar-benar terasa terisolasi dari dunia luar. Lampu-lampu taman berkelip tidak beraturan, membuat bayangan pepohonan di sekitar tampak seperti makhluk yang bergerak perlahan. Arman menutup pintu mobil rapat-rapat. Aneh, harusnya rest area ini ramai walau malam, gumamnya. Rani memeluk jaketnya. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. "Aku mau ke toilet dulu," katanya pelan. "Sendiri?" tanya Arman. Rani mengangguk. "Sebentar aja." Bangunan toilet berdiri agak terpisah, dindingnya kusam, catnya mengelupas. Pintu masuknya terbuka setengah, dan dari dalam terdengar suara air menetes, tik, tik, tik. Begitu Rani melangkah masuk, bau lembab bercampur anyir langsung menusuk hidung. Lampu neon di dalam menyala redup. Lorong toilet terlihat panjang, terlalu panjang untuk ukuran bangunan sekecil itu. Rani masuk ke bilik paling ujung. Saat ia menutup pintu, tok, seperti ada yang mengetuk dari luar. "Arman?" tanyanya pelan. Tidak ada jawaban. Ia menyelesaikan urusannya dengan cepat. Saat hendak keluar, Rani membeku. Di bawah pintu bilik, terlihat sepasang kaki berdiri diam. Tidak bergerak, tidak melangkah, hanya berdiri. "Halo." Suara Rani bergetar, sunyi. Perlahan, kaki itu mundur tanpa suara, menghilang ke arah lorong. Rani membuka pintu dengan jantung berdegup kencang. Lorong toilet kosong. Namun kini, lorong itu terasa lebih panjang dari sebelumnya. Ia berjalan cepat menuju pintu keluar. Setiap langkahnya bergema keras, seolah toilet itu kosong tapi menyimpan banyak ruang tersembunyi. Tiba-tiba dari salah satu bilik terdengar suara berbisik. "Capek ya, perjalanan jauh." Rani berhenti. "Itu siapa?" tanyanya. Tak ada jawaban. Saat ia melangkah lagi, suara itu muncul dari belakangnya. "Kenapa nggak istirahat di sini aja?" Rani menjerit kecil dan berlari keluar toilet. Di luar, Arman sedang berbicara dengan seorang pria tua yang entah sejak kapan berdiri di dekat warung kopi. Pria itu mengenakan jaket petugas rest area, wajahnya pucat, matanya cekung. "Rest area ini buka 24 jam, Pak?" tanya Arman. Pria itu tersenyum tipis. "Buka, tapi tidak semua yang datang, pergi lagi." Rani menghampiri Arman dengan wajah pucat. "Men, kita pergi sekarang." Arman mengangguk cepat. Saat mereka masuk mobil, Arman melirik spion. Di dekat toilet, pria tua itu berdiri menghadap mobil mereka. Meski tadi ia berada di dekat warung. Dan di sampingnya, ada banyak bayangan lain, berdiri diam, tanpa wajah jelas. Mesin mobil menyala. Saat mobil melaju meninggalkan rest area itu,
Rani berbisik dengan suara gemetar. Men, aku rasa toilet itu penuh. Penuh apa? Tanya Arman. Rani menelan ludah. Penuh orang-orang yang gak pernah pulang. Dan tepat saat mobil mereka keluar dari area itu, papan nama rest area berderit tertiup angin, memperlihatkan tulisan kecil di bawahnya yang sebelumnya tertutup lumut. Selamat datang, yang masuk, belum tentu keluar. Rest area itu kembali sunyi setelah suara langkah tadi menghilang. Lampu-lampu kuning di area parkir berkedip pelan, seperti hampir padam. Angin malam berembus membawa bau aspal basah dan sesuatu yang lebih amis, bau yang tidak seharusnya ada di tempat orang beristirahat. Raka berdiri kaku di dekat motornya. Matanya masih tertuju ke arah toilet. Dim, lo denger itu juga kan? Tanyanya pelan. Dimas mengangguk, wajahnya pucat. Gue denger, tapi anehnya, suara langkahnya nggak pernah keluar. Mereka menoleh ke arah pintu toilet. Pintu itu masih terbuka setengah. Lampu di dalam menyala, tapi tidak ada siapa-siapa. Raka memberanikan diri melangkah mendekat. Setiap langkahnya terasa berat, seolah lantai beton menarik telapak kakinya. Begitu ia sampai di depan pintu, matanya langsung menangkap sesuatu. Di lantai toilet, ada jejak kaki basah. Jejak itu tidak berasal dari luar. Jejak itu muncul dari dalam bilik terakhir, berjalan keluar, lalu berhenti tepat di depan wastafel. Tidak ada jejak kembali, seolah seseorang keluar dari bilik itu, lalu menghilang di tengah ruangan. Dim, suara Raka nyaris tak keluar. Jejaknya berhenti di sini. Dimas mendekat, lalu refleks mundur satu langkah. Anjir, itu kaki siapa? Ukurannya kecil banget. Jejak kaki itu lebih kecil dari kaki orang dewasa. Jarinya panjang, dan bentuk telapaknya tidak simetris. Tiba-tiba, keran wastafel menyala sendiri. Krek, air mengalir pelan, lalu semakin deras. Raka dan Dimas terpaku. Cermin di atas wastafel mulai berembun, padahal udara di dalam dingin. Perlahan, embun itu membentuk tulisan. Masih istirahat. Dimas menjerit kecil. RAF. Keluar. Sekarang. Mereka berlari keluar toilet. Begitu kaki mereka melewati pintu, suara air di dalam langsung berhenti. Lampu toilet mati seketika. Gelap. Hanya suara jangkrik dan angin yang tersisa. Warung yang tidak tutup. Raka mencoba menenangkan napas. Kayaknya kita nggak bisa lanjut sekarang. Gue nggak enak badan. Dimas mengangguk cepat. Gue juga. Tapi, motor kita amankan. Mereka menoleh ke parkiran. Motor mereka masih ada. Namun ada satu hal yang membuat darah Raka terasa dingin. Jumlah kendaraan bertambah. Tadi hanya ada 3 mobil dan 2 motor. Sekarang, ada satu mobil tua terparkir di ujung, warnanya hitam kusam, model lama, tanpa plat nomor. Lampu mobil itu mati, tapi dari dalamnya, terlihat siluet seseorang duduk diam di kursi pengemudi. Tidak bergerak, tidak menoleh. Dim, mobil itu dari mana? Bisik Raka. Dimas menggeleng pelan. Sumpah, barusan nggak ada. Mereka memperhatikan warung kopi di sisi rest area. Warung kecil itu masih buka. Lampunya terang, tapi tidak ada pembeli. Seorang ibu penjaga warung berdiri di balik etalase, menatap kosong ke depan. Raka memberanikan diri mendekat. Bu, maaf, ini rest area masih buka kan? Ibu itu menoleh perlahan. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan senyumnya terlalu lebar. Buka, nak, katanya pelan. Di sini, yang istirahat selalu diterima. Raka merinding. Bu, mobil hitam di ujung itu, punya siapa? Ibu itu tidak langsung menjawab.
Ia hanya menatap ke arah mobil tua itu, lalu kembali menatap Raka. Yang itu, pengunjung lama. Dimas menelan ludah. Maksudnya, ibu itu tersenyum lebih lebar. Yang sudah capek pulang, dan tidak pernah melanjutkan perjalanan. Lampu warung tiba-tiba berkedip. Saat lampu stabil kembali, ibu itu menghilang. Warung kosong, tidak ada orang, tidak ada suara. Dan dari arah mobil hitam tua itu, lampu depannya menyala sendiri, menyinari Raka dan Dimas. Lalu pintu mobil terbuka perlahan. Kreek. Dan seseorang mulai turun. Rest area itu kini terasa berbeda. Bukan hanya sepi, tapi terlalu tenang, seperti tempat yang sedang menahan napas. Arga berdiri di dekat mobil sambil menyalakan rokok, meski tangannya gemetar. Jam di dashboard menunjukkan pukul 2.13 dini hari. Sudah lebih dari 1 jam sejak mereka berhenti, tapi anehnya, tidak satu pun kendaraan lain masuk ke area ini. Harusnya rest area malam gini masih ada truk, gumam Arga. Dina turun dari mobil sambil memeluk jaketnya erat. Aku mau ke toilet bentar. Jangan lama-lama di sini, aku gak enak. Toilet rest area berdiri agak terpisah. Bangunannya tua, catnya mengelupas, dan lampunya berkedip tidak stabil. Di depan pintu toilet wanita, Dina berhenti. Ada jejak kaki basah di lantai semen. Jejak itu menuju ke dalam, tapi tidak ada jejak keluar. Arga, panggil Dina pelan. Arga mendekat. Kenapa? Kamu lihat itu. Dina menunjuk lantai. Arga menelan ludah. Masuk aja cepat. Aku tunggu di sini. Dina ragu, tapi akhirnya masuk. Begitu pintu toilet tertutup, suara di dalam langsung berubah. Bukan gema kosong seperti toilet biasa, tapi suara air menetes yang terlalu ramai, seolah ada banyak keran terbuka bersamaan. Dina berjalan perlahan. Deretan bilik tampak kosong. Namun di bilik paling ujung, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Pintu bilik itu tertutup, dan dari bawahnya terlihat kaki seseorang berdiri diam. Permisi, ucap Dina ragu. Tidak ada jawaban. Ia melangkah lebih dekat. Bau lembab bercampur anyir menusuk hidungnya. Kak, ulang Dina. Tiba-tiba, kaki itu bergerak perlahan, bukan melangkah, tapi menyeret, seperti engsel karat. Dan yang membuat Dina membeku. Kaki itu menghadap ke arah yang salah. Tumitnya menghadap ke depan. Dina mundur perlahan, napasnya tercekat. Saat itulah suara seseorang berbisik tepat di belakang telinganya. Lama ya, nunggu di sini. Dina menjerit dan berbalik. Tidak ada siapa-siapa. Namun di cermin besar di depan wastafel, pantulannya tidak sendiri. Di belakang Dina, berdiri sosok perempuan berambut panjang, wajahnya pucat kebiruan, matanya cekung, dan mulutnya tersenyum terlalu lebar. Dina menutup mata sambil berteriak. Di luar, Arga mendengar jeritan itu. Dinaa. Ia berlari masuk ke toilet pria, lalu ke area wastafel tengah. Din, jawab aku. Tidak ada jawaban. Pintu bilik paling ujung terbuka sendiri dengan bunyi kreet. Kosong. Tidak ada Dina. Hanya lantai basah. Dan jejak kaki baru yang mengarah ke pintu belakang toilet, pintu kecil yang seharusnya terkunci. Pintu itu terbuka sedikit. Dari balik celahnya, terdengar suara pelan, lirih, seperti orang menangis tertahan. Aku capek. Aku mau pulang. Arga berdiri gemetar di depan pintu itu. Ia tahu suara itu suara Dina. Tapi sesuatu di dalam dirinya berteriak lebih keras. Jangan ikuti. Namun kaki Arga melangkah sendiri. Menuju pintu yang tidak pernah ia sadari ada di rest area ini.
Rest area itu kini benar-benar sunyi. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada angin, tidak ada serangga malam. Hanya lampu-lampu kuning pucat yang berkedip pelan, seperti napas terakhir sebuah tempat yang sudah lama mati. Raka berdiri kaku di depan toilet pria. Pintu yang tadi tertutup rapat kini terbuka sedikit. Dari dalamnya keluar bau lembab yang sangat menyengat, bercampur aroma tanah basah dan sesuatu yang lebih busuk, seperti pakaian lama yang dikubur terlalu lama. Ada orang di dalam. Suara Raka terdengar kecil, nyaris tidak bernyawa. Tidak ada jawaban. Namun dari balik pintu, terdengar suara air menetes. Tik, tik, tik. Bukan dari keran. Suaranya terlalu berat. Raka melangkah masuk satu langkah. Lampu toilet menyala redup, beberapa mati total. Cermin-cermin kotor dipenuhi noda hitam seperti bekas tangan yang diusap berkali-kali. Lantai basah, tapi tidak jelas airnya berasal dari mana. Ia menoleh ke bilik paling ujung. Pintu bilik itu tertutup, dan di bawahnya terlihat bayangan kaki. 2 kaki, tidak bergerak. Mas, Raka memanggil lagi. Bayangan kaki itu berubah posisi. Bukan melangkah, tapi berputar ke arah pintu, seolah orang di dalam berdiri menghadap langsung ke Raka. Raka mundur setengah langkah. Tiba-tiba, suara di dalam bilik terdengar jelas. Suara napas, berat, dalam. Seperti seseorang yang sudah lama menahan napas di dalam air. Kemudian terdengar suara lirih, serak, hampir seperti bisikan. "Kenapa kamu berhenti di sini?" Bulu kuduk Raka langsung berdiri. Itu bukan suara manusia, bisiknya pada dirinya sendiri. Pintu bilik mulai bergetar pelan. Krek, krek. Raka berbalik dan berlari keluar toilet. Di luar, rest area terlihat semakin asing. Bangunan musala tampak lebih besar dari sebelumnya. Dindingnya menghitam, seolah terbakar lama. Lampu parkiran berkedip tak beraturan, menciptakan bayangan panjang yang bergerak sendiri. Mobil Raka masih ada, tapi posisinya berubah. Mobil itu kini menghadap ke arah hutan, bukan ke jalan tol. Raka berlari mendekat. Saat ia hampir sampai, radio mobil menyala sendiri. Suara penyiar terdengar terdistorsi, seperti berasal dari kaset lama. Informasi untuk pengendara. Rest area ini sudah lama ditutup. Raka membeku. Yang berhenti di sini, dimohon tidak melanjutkan perjalanan. Radio mati. Tiba-tiba, dari arah musala, terdengar suara langkah kaki ramai. Seperti banyak orang berjalan bersamaan. Tapi tidak ada satupun manusia terlihat. Hanya bayangan-bayangan panjang yang bergerak di dinding. Di antara bayangan itu, Raka melihat satu bayangan yang berbeda. Lebih tinggi, lebih gelap, kepalanya miring tidak wajar. Bayangan itu berhenti, lalu perlahan mengangkat tangan dan menunjuk ke arah Raka. Pada saat yang sama, seluruh lampu rest area padam. Gelap total, dan di dalam kegelapan itu, tepat di belakang telinga Raka, terdengar bisikan yang membuat jantungnya hampir berhenti. "Sekarang, kamu penghuni berikutnya." Rest area itu kini terasa tidak sama. Lampu-lampu sebagian padam, sebagian lagi menyala redup dengan kedipan tak beraturan. Jam dinding di musola berhenti di angka pukul 1.17, waktu yang seharusnya sudah lama terlewati. Arga berdiri terpaku di depan bangunan toilet. Pintu toilet pria terbuka sedikit. Dari dalamnya keluar bau lembab bercampur amis yang membuat perutnya mual. "Aku nunggu di sini aja," kata Bima dengan suara rendah. "Kalau lama, kita pergi." Arga mengangguk, lalu melangkah masuk. Begitu kakinya melewati ambang pintu, suasana berubah drastis.
Udara di dalam toilet terasa lebih dingin, seperti bukan bagian dari rest area tadi. Dinding keramik tampak kusam dan retak, padahal dari luar terlihat masih layak. Langkah Arga menggema panjang. Tuk, tuk, tuk. Terlalu panjang untuk ukuran ruangan sekecil ini. Ia menoleh ke belakang. Pintu masih terbuka, namun cahaya dari luar tampak menjauh, seolah lorong toilet memanjang. Arga menelan ludah. Bilik paling ujung. Semua bilik toilet tertutup, namun dari bilik paling ujung, terdengar suara air menetes. Tet, tet, tet. Arga mencoba mengabaikannya dan masuk ke bilik tengah. Saat ia mengunci pintu, terdengar suara kunci lain ikut terkunci, padahal tak ada orang lain. Ia terdiam. Tenang, cuma sugesti, gumamnya. Saat hendak keluar, ia mendengar tarikan napas tepat di balik pintu bilik sebelah. Napas berat, lambat, panjang. Arga berdiri kaku. "Hei, ada orang?" tanyanya pelan. Tidak ada jawaban. Hanya suara napas itu, makin dekat ke pintu biliknya. Tiba-tiba, KREEK. Kunci bilik Arga bergerak sendiri, bergetar seperti ditarik dari luar. Arga menahan napas. Siapapun di luar, bercanda gak lucu. Suaranya mulai naik, tarikan napas berhenti. Lalu terdengar suara lirih, serak, seperti orang berbicara sambil menahan air liur. "Kamu lama." Arga membeku. Cermin yang tidak sama. Dengan jantung berdebar, Arga membuka pintu bilik dan keluar. Lorong toilet kini tampak lebih panjang dari saat ia masuk. Lampu di atas berkedip cepat. Ia berjalan menuju wastafel untuk membasuh wajah. Saat ia menatap cermin, bayangannya terlambat bergerak. Arga mengangkat tangan. Bayangan di cermin mengangkat tangan beberapa detik kemudian. "Kampret," bisiknya. Ia menunduk, membasuh muka. Air terasa dingin seperti es. Saat ia mendongak kembali, bayangannya di cermin tidak lagi sama. Wajah itu pucat, matanya hitam pekat, dan di belakangnya ada sosok berdiri di bilik paling ujung. Tinggi, diam, tidak memiliki wajah yang jelas. Arga berbalik cepat, tidak ada siapa-siapa. Namun saat ia menoleh kembali ke cermin, sosok itu kini lebih dekat, berdiri tepat di belakangnya di pantulan kaca. Dan sosok itu membuka mulutnya. Tanpa suara, namun Arga mendengarnya di dalam kepala. "Rest area ini bukan tempat singgah. Ini tempat menunggu." Lampu toilet padam total. Di luar toilet, Bima menunggu di luar, mulai gelisah. Sudah hampir 10 menit Arga tidak keluar. "Gak beres," gumamnya. Ia melangkah mendekati pintu toilet. Namun saat ia melihat ke dalam, yang terlihat bukan lorong toilet, melainkan koridor panjang gelap seperti terowongan. Dan dari dalam kegelapan itu, terdengar suara langkah kaki menyeret. 1 langkah, 2 langkah, lalu suara Arga, lirih dan jauh. "Bi, jangan masuk." Bima mundur refleks. Namun dari balik gelap itu, terdengar suara lain. Lebih berat, lebih dalam. "Kalau satu masuk, yang lain harus ikut." Pintu toilet menutup sendiri dengan keras. BRAKK. Bima kini sendirian di rest area yang semakin sunyi. Dan jam di musola berdetik lagi. Kabut semakin tebal. Lampu-lampu rest area berkedip satu persatu, lalu mati, menyisakan cahaya pucat dari lampu toilet yang masih menyala setengah. Rian berdiri kaku di depan minimarket, sementara Dina dan Pak Hadi mematung di belakangnya. Tempat itu kini terasa bukan rest area biasa. "Ini bukan tempat singgah," bisik Pak Hadi. "Ini tempat menunggu." Angin berhembus dingin, membawa bau anyir yang samar, seperti karat bercampur tanah basah.
Dari arah parkiran, bayangan-bayangan mobil yang tadi terparkir kini menghilang. Aspal terlihat kosong, panjang, seolah tidak pernah dilewati kendaraan manapun. Dina memeluk lengannya sendiri. Mobil-mobil itu kemana? Tidak ada jawaban. Tiba-tiba, dari arah papan nama besar bertuliskan Rest Area KM 97, terdengar suara gesekan. Kerit, huruf-huruf di papan itu mulai berubah. Catnya mengelupas sendiri, jatuh ke tanah, menyisakan tulisan baru yang samar terbentuk. Tempat singgah terakhir. Rian mundur selangkah. Pak, ini gak benar. Pak Hadi menatap papan itu lama, lalu menggeleng pelan. Nomor kilometer ini gak ada di peta manapun. Sejak tadi aku sadar. Jantung Rian berdetak keras. Maksud Bapak? Pak Hadi menunjuk ke arah jalan tol. Tol ini harusnya lurus. Tapi sejak kita berhenti di sini, aku ngerasa kita udah keluar dari jalur yang sama. Orang-orang yang tidak pergi. Dari arah toilet, muncul seorang pria tua. Pakaiannya kusam, matanya kosong, langkahnya pelan dan menyeret. Lalu muncul lagi. Seorang ibu menggendong anak. Seorang pemuda dengan jaket ojek online. Seorang wanita berambut panjang menutupi wajahnya. Mereka berdiri diam di sekitar rest area, membentuk setengah lingkaran. Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang bergerak, hanya menatap. Dina berbisik panik, mereka tadi ada di minimarket. Pak Hadi menelan ludah. Mereka bukan pengunjung, mereka penghuni. Salah satu dari mereka, pria tua itu, akhirnya membuka mulut. Suaranya parau, seperti datang dari jauh. Kami juga singgah. Kami juga cuma mau istirahat. Ia tersenyum, senyum yang tidak sampai ke mata. Tapi, kami tidak melanjutkan perjalanan. Lampu toilet mati. Kini hanya cahaya bulan yang menyinari rest area itu, dan bayangan para penghuni memanjang tidak wajar di aspal. Rian menoleh ke jam di pergelangan tangannya. Pukul 0.13. Ia ingat betul, sejak pertama berhenti di rest area ini, jam selalu menunjukkan angka itu. Dina juga menyadarinya. Jam kamu berhenti juga. Pak Hadi mengangguk pelan. Waktu di sini tidak berjalan. Tiba-tiba terdengar suara azan maghrib, sayup, jauh padahal langit sudah larut malam. Dari arah musola kecil, lampu menyala sendiri. Pintunya terbuka perlahan. Dari dalam, terdengar suara banyak orang berdoa, bercampur isak tangis. Pria tua itu menunjuk musola. Di sanalah tempat kami memilih, atau dipilih. Rian merasa tenggorokannya kering. Memilih apa? Pria tua itu menatap Rian lurus. Melanjutkan perjalanan, atau tinggal selamanya. Angin berhenti berhembus, kabut menggantung, dan dari balik musola, terdengar suara langkah kaki banyak orang berjalan ke arah mereka. Pelan, teratur, seperti prosesi. Pak Hadi berbisik dengan wajah pucat. Kita gak punya banyak waktu. Rian menggenggam kunci mobil kuat-kuat. Pak, mobil kita masih ada, kan? Pak Hadi menoleh ke parkiran. Dan mobil mereka sudah tidak ada. Hanya tersisa bekas ban hitam di aspal, yang perlahan berubah menjadi jejak kaki manusia. Jam digital di dinding musola rest area itu masih menunjukkan angka yang sama. Pukul 2.17. Raka menatap layar merah itu cukup lama. Detiknya tidak bergerak. Ia melirik ponselnya, layar ponsel mati total. Meski baterai sebelumnya masih setengah. Jamnya rusak, atau waktu kita yang berhenti. Gumamnya pelan. Dari luar musola, suara angin berdesir membawa aroma anyir yang semakin kuat. Bukan bau bensin, bukan bau tanah basah, tapi bau yang membuat perut mual.
Bau seperti tempat lama yang tidak pernah dibersihkan dari kematian. Raka melangkah keluar musola perlahan. Rest area itu kini tampak berbeda. Lampu-lampu jalan yang tadi masih menyala redup, kini mati satu persatu, meninggalkan lorong panjang yang hanya diterangi cahaya bulan pucat. Bangunan toilet tampak lebih kusam, dindingnya seperti berjamur hitam, seolah bertambah tua puluhan tahun dalam semalam. Dan yang paling aneh, tidak ada suara kendaraan sama sekali. Tidak ada mobil lewat, tidak ada klakson, tidak ada deru mesin dari kejauhan. Hanya sunyi, sunyi yang terlalu rapi. Raka berjalan ke arah parkiran. Mobilnya masih ada di sana, tapi terlihat salah. Kacanya buram, seperti dilapisi kabut dari dalam. Di jok belakang, terlihat bekas duduk seseorang, padahal Raka yakin mobil itu kosong. Saat ia mendekat, kaca mobil mengembun lebih tebal. Lalu, dari balik embun itu, muncul jejak tangan, 5 jari, menempel dari dalam keluar kaca. Raka mundur cepat, jantungnya hampir meloncat keluar. Jejak tangan itu menghilang, digantikan sesuatu yang membuat lututnya lemas. Di kaca depan, tergores tulisan, "Kalau sudah berhenti, jangan pernah lanjut." Goresannya tidak rapi, seperti dibuat dengan kuku. Dari sudut parkiran, Raka melihat sosok berdiri di bawah lampu mati. Sosok pria tua dengan jaket petugas rest area. Wajahnya tidak terlihat jelas. "Pak," suara Raka nyaris tidak keluar. Pria itu mengangkat kepala perlahan. Wajahnya pucat abu-abu. Matanya cekung, kosong. Namun yang paling mengerikan, bagian dadanya berlubang. Bukan luka baru, seperti lubang lama yang sudah menyatu dengan tubuhnya. "Jam 2 lewat, selalu ramai," kata pria itu pelan. "Yang mampir, jarang bisa lanjut." Raka menelan ludah. "Bapak, siapa sebenarnya?" Pria itu tersenyum tipis. "Aku penjaga, yang tidak pernah pulang." Lampu di atasnya berkedip satu kali, lalu padam total. Dan pria itu menghilang. Raka berlari ke mobil. Ia harus pergi sekarang. Mesin mobil menyala. Ia menginjak gas. Mobil melaju menuju pintu keluar rest area. Namun yang terlihat membuat napasnya terhenti. Jalan tol di depan tidak ada. Yang ada hanyalah jalan gelap yang berakhir pada dinding kabut tebal, seolah dunia di luar rest area sudah lenyap. Raka memutar setir panik, mencoba jalur masuk. Sama, tidak ada jalan. Rest area itu kini seperti pulau terputus dari dunia nyata. Dari kaca spion, Raka melihat sesuatu berdiri di tengah parkiran. Bukan satu, tapi banyak. Bayangan-bayangan manusia. Diam, menatap mobilnya. Beberapa tanpa wajah. Beberapa dengan tubuh tidak utuh. Semua berdiri seperti menunggu giliran. Dari radio mobil yang tiba-tiba menyala sendiri, terdengar suara statis, lalu suara pelan. "Kendaraan yang berhenti pada jam ini. Mohon bersabar, Anda sedang diproses." Raka menjerit dan mematikan radio. Namun suara itu masih terdengar, seolah berasal dari dalam kepalanya. Jam digital di dashboard menyala sendiri. Pukul 2.17, dan detiknya tetap tidak bergerak. Jam dinding di dalam musala rest area itu berdetak pelan. Tik, tik, tik. Jarumnya berhenti di angka pukul 2.13. Aneh, sejak mereka masuk ke rest area itu, waktu tidak pernah bergerak maju. Ponsel Randy mati total, meski baterainya penuh. Jam tangan Dina berhenti tepat di menit yang sama. Bahkan layar digital di papan informasi jalan tol masih menampilkan tulisan, "Selamat datang, rest area KM 213. Waktu istirahat Anda dimulai." "Ini nggak normal," bisik Dina, suaranya hampir tidak terdengar. "Kita di sini udah berapa lama?" Randy menggeleng pelan. "Rasanya lama, tapi badan gue kayak baru masuk." Angin dingin masuk dari pintu musala yang terbuka.
Bau aspal basah bercampur sesuatu yang amis kembali tercium, lebih kuat dari sebelumnya. Tiba-tiba, suara azan terdengar, namun nadanya salah. Bukan azan yang biasa mereka dengar. Nadanya patah, lambat, dan setiap kalimat seolah ditarik terlalu panjang. Seperti suara yang keluar dari tenggorokan yang bukan manusia. Allahu Akbar. Dina langsung menutup telinganya. Itu bukan azan. Randy berdiri, wajahnya pucat. Masjid sini kosong dari tadi. Nggak ada orang. Namun suara itu terus berlanjut, menggema ke seluruh rest area. Lampu-lampu parkiran berkedip bersamaan. Mobil-mobil yang tadi terparkir rapi kini menghilang satu persatu, menyisakan lapangan luas yang kosong. Hanya mobil mereka yang masih ada. Dan satu mobil lain. Sebuah bus tua berwarna kusam, tanpa plat nomor, terparkir tepat di ujung area. Lampunya mati. Kacanya hitam pekat. Tidak ada tulisan tujuan. Randy menelan ludah. Bus itu, dari tadi nggak ada. Pintu bus itu tiba-tiba terbuka perlahan. Kreet. Dari dalamnya turun satu persatu sosok manusia. Tapi cara mereka berjalan kaku. Kepala mereka sedikit menunduk, tangan menggantung lemas. Tidak ada satupun yang berbicara. Jumlahnya banyak. Terlalu banyak untuk rest area sekecil ini. Dina mundur selangkah. Randy, itu orang atau... Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya. Salah satu sosok itu menoleh. Wajahnya pucat, matanya hitam tanpa pantulan cahaya. Dan bibirnya bergerak pelan, seolah berbisik ke arah Dina. Sudah, waktunya istirahat. Randy menarik tangan Dina. Kita ke mobil. Sekarang, mereka berlari menuju mobil, tapi jarak parkiran terasa memanjang. Setiap langkah seperti ditarik mundur. Lampu-lampu semakin redup, dan suara langkah kaki di belakang mereka semakin banyak. Tap, tap, tap. Bukan satu, puluhan. Saat Randy akhirnya membuka pintu mobil, Dina menoleh ke belakang, dan jantungnya seperti berhenti. Seluruh sosok itu kini berdiri melingkar, menutup semua jalan keluar. Wajah-wajah kosong menatap mereka tanpa ekspresi. Dan dari tengah lingkaran itu, muncul sosok wanita berbaju petugas rest area. Seragamnya lusuh, nametaknya terbalik, rambutnya menutupi separuh wajah. Dengan suara datar, ia berkata, "Rest area ini bukan tempat singgah." Ia melangkah mendekat. "Ini tempat menunggu." Jam di dinding musala berbunyi keras. Tok, jarumnya bergerak satu kali, lalu berhenti lagi. Pukul 2.13. Wanita itu tersenyum tipis. "Kalau kalian tidak pergi sebelum jam bergerak lagi, kalian akan ikut menunggu bersama mereka." Lampu rest area padam total. Dan di dalam kegelapan, terdengar suara pintu mobil mereka terkunci sendiri. Lampu rest area itu padam bersamaan. Bukan satu persatu, tapi sekaligus. Seolah ada tangan raksasa yang menutup saklar seluruh tempat itu dalam satu tarikan napas. Raka berdiri terpaku di depan bangunan utama rest area. Nafasnya memburu, dada terasa sesak, dan udara malam berubah dingin menusuk tulang. Jalan tol di belakangnya hilang. Yang tersisa hanya hamparan gelap tanpa ujung. "Ini bukan rest area," gumamnya lirih. Dari dalam gedung, terdengar suara langkah kaki. Bukan satu, bukan dua, tapi banyak, berjalan tidak beraturan, seolah lantai dipenuhi orang-orang yang tak terlihat. Lampu darurat merah menyala redup. Di pantulan kaca, Raka melihat bayangan dirinya. Namun bayangan itu tidak bergerak mengikuti. Bayangan itu menoleh lebih dulu. Dari pintu toilet pria,
Sosok yang sejak awal mengikutinya akhirnya muncul sepenuhnya. Bukan manusia. Tubuhnya tinggi kurus, terlalu panjang untuk ukuran manusia normal. Wajahnya buram, seperti dilihat dari balik air keruh. Matanya cekung hitam, dan di dadanya terdapat bekas nomor, seperti nomor kilometer jalan tol. Sosok itu berbicara, suaranya berlapis, bercampur dengan puluhan suara lain. Ini bukan tempat istirahat, ini tempat menunggu. Raka mundur perlahan. Menunggu apa? Makhluk itu mendekat tanpa berjalan. Lantai tidak berbunyi. Udara terasa berat. Menunggu mereka yang berhenti terlalu lama. Menunggu mereka yang tidak tahu kapan harus pergi. Sekejap, Raka melihat kilasan. Mobil mogok, kecelakaan malam hari, pengemudi tertidur, lampu rem, jeritan tertahan. Semua peristiwa itu terjadi di titik yang sama. Rest area ini tidak tercatat di peta manapun, karena ia hanya muncul bagi mereka yang hampir tidak sampai tujuan. Sirene samar terdengar. Bukan sirene ambulans, tapi suara panjang seperti ratapan. Makhluk itu berhenti tepat di depan Raka. Kau berhenti terlalu lama. Sekarang, pilih. Di belakang Raka, muncul dua jalan. Yang pertama, jalan tol terang dengan lampu putih, terlalu sempurna. Yang kedua, jalan gelap tanpa marka, hanya kabut dan suara angin. Makhluk itu berbisik, yang terang, tidak pernah sampai. Yang gelap, hanya satu yang bisa kembali. Jantung Raka hampir meledak, tangannya gemetar, kakinya terasa berat. Ia teringat pesan terakhir yang ia baca di papan rest area sebelum lampu padam. Istirahat secukupnya. Jangan menunggu terlalu lama. Raka berlari, bukan ke jalan terang. Ia memilih kegelapan. Kabut menelan tubuhnya. Suara-suara menjerit di sekelilingnya. Tangan-tangan dingin hampir menyentuh kakinya. Makhluk itu berteriak, marah, kecewa. Kau tidak seharusnya tahu. Cahaya menyilaukan muncul tiba-tiba. Raka terjatuh. Terbangun di bahu jalan tol. Mobilnya berhenti dengan mesin masih menyala. Jam di dashboard menunjukkan waktu mundur 1 jam. Rest area itu tidak ada. Di kaca spion, tidak ada siapa-siapa. Namun di jok belakang mobilnya, terdapat kartu parkir rest area dengan cap. Terima kasih telah menunggu. Raka menelan ludah. Ia menyalakan mobil dan langsung pergi, tanpa menoleh ke belakang. Karena ia tahu satu hal sekarang. Tidak semua rest area dibuat untuk beristirahat. Beberapa dibuat untuk menahan mereka yang hampir mati. Dan malam ini, ia nyaris tidak kembali. Pagi akhirnya datang. Cahaya matahari menyentuh aspal rest area itu dengan lembut, seolah tidak pernah terjadi apa-apa di malam sebelumnya. Tidak ada kabut, tidak ada jeritan. Tidak ada bayangan hitam di antara pepohonan. Rest area kembali terlihat seperti tempat singgah biasa. Petugas kebersihan datang sekitar pukul 6 pagi. Mereka menyapu halaman, mengosongkan tempat sampah, dan membuka toilet umum. Salah satu dari mereka berhenti sejenak di depan bangku panjang dekat toilet. "Bang, bangku ini basah," katanya. Padahal semalam tidak hujan. Di bawah bangku itu, ada bekas jejak kaki. Bukan jejak sepatu, melainkan jejak telanjang, kecil, memanjang, dan mengarah ke semak belakang. Namun ketika mereka mengecek ke arah sana, tidak ada apa-apa. Jejak itu hilang begitu saja. Di sisi lain, jalan tol kembali ramai. Mobil dan bus berhenti sebentar, pengemudi turun, membeli kopi, ke toilet, lalu melanjutkan perjalanan. Beberapa orang menguap, beberapa merasa merinding tanpa tahu sebabnya.
Beberapa menoleh ke arah hutan kecil di belakang rest area, lalu segera mengalihkan pandangan. Tanpa sadar, mereka semua melewati satu titik yang sama. Titik di mana sesuatu pernah dipanggil dan tidak pernah benar-benar pergi. Di papan informasi rest area, sebuah kertas pengumuman baru ditempel. Dilarang berada di area belakang setelah pukul 22. Tidak ada penjelasan, tidak ada tanda tangan. Hanya satu kalimat kecil di bagian bawah, ditulis tangan dengan tinta hitam yang sudah pudar. Yang singgah terlalu lama, kadang lupa caranya pulang. Malam nanti akan datang lagi. Lampu-lampu rest area akan kembali menyala. Dan akan selalu ada pengemudi yang lelah, yang memutuskan berhenti sebentar, hanya untuk istirahat. Dan di antara suara mesin, angin malam, dan dedaunan, rest area itu akan kembali menunggu. Subuh akhirnya datang. Langit perlahan berubah abu-abu pucat, dan suara azan dari kejauhan terdengar samar, seolah datang dari dunia lain. Rest area itu kini tampak sunyi, sama seperti tempat singgah biasa di pinggir jalan panjang. Tidak ada lampu yang berkedip, tidak ada bayangan yang bergerak, tidak ada suara langkah kaki. Mobil-mobil yang tersisa melaju pergi satu persatu, meninggalkan tempat itu tanpa menoleh ke belakang. Seakan ada kesepakatan tak tertulis, apapun yang terjadi malam itu, lebih baik dilupakan. Namun jauh di sudut area parkir, tepat di bawah papan penunjuk yang catnya hampir pudar, terlihat bekas tapak hitam di aspal. Bekas itu tidak mengarah keluar, melainkan masuk ke dalam rest area. Seorang petugas kebersihan datang pagi itu, menguap sambil menyapu. Ia berhenti sejenak, menatap ke arah toilet lama yang sejak tadi terkunci. Ia mengernyit, karena dari balik pintu itu, terdengar suara air menetes. Padahal aliran air sudah lama diputus. Dan di kaca pintu, samar-samar terlihat tulisan yang muncul perlahan karena embun. Terima kasih sudah berhenti. Petugas itu mundur pelan, jantungnya berdebar. Ia memilih pergi tanpa bertanya, tanpa membuka pintu. Karena semua orang yang sering melewati jalan ini tahu satu hal. Tidak semua rest area dibuat untuk beristirahat. Sebagian dibuat untuk menunggu. Dan ketika malam kembali turun, lampu-lampu akan menyala lagi, toilet akan terbuka kembali, dan kursi-kursi kosong akan siap diisi. Bagi siapapun yang kelelahan, bagi siapapun yang lengah, rest area itu selalu buka. Dan tidak semua yang berhenti akan melanjutkan perjalanan.